Nah, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan memperoleh dana jangka panjang dari masyarakat melalui penerbitan efek, seperti saham dan juga obligasi. Oleh sebab itu, hukum sangat penting diterapkan di dalam pasar modal, karena pasar modal melibatkan dana milik publik. Hukum hadir untuk menjamin keadilan, transparansi, dan juga mencegah penyalahgunaan yang merugikan investor. Selain itu, pasar modal juga merupakan tempat di mana para investor dan perusahaan saling bertemu, di mana perusahaan memperoleh dana dan investor mendapatkan potensi keuntungan. Ada beberapa instrumen di pasar modal. Yang pertama ialah saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan yang kedua ialah obligasi, yaitu surat utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah reksadana, investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Adapun beberapa regulator pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama ialah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengawas utama, dan yang kedua ialah Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan efek. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaku dari perusahaan modal, yaitu yang pertama adalah emiten. Perannya itu adalah perusahaan yang menerbitkan efek atau saham obligasi. Yang kedua itu adalah investor. Perannya itu adalah pihak yang membeli efek atau individu institusi. Dan yang ketiga itu adalah perantara pedagang efek atau PPE. Perannya itu adalah broker yang memfasilitasi transaksi. Dan yang keempat itu adalah manajer investasi. Perannya itu mengelola portofolio investasi atau reksadana. Yang kelima itu adalah lembaga penunjang. Perannya ialah kustodian, wali amanat, biro administrasi efek. Selanjutnya ialah landasan hukum pasar modal di Indonesia. Itu UUD nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Itu merupakan payung hukum utama yang mengatur seluruh aspek pasar modal. Yang kedua, peraturan OJK menyebarkan aturan teknis dan pelaksanaan pengawasan. Dan yang ketiga, pengaturan BEI, yaitu mengatur tata tertib dan prosedur perdagangan efek di bursa. Dan yang keempat adalah hukum perdana dan pidana, yaitu mengatur sanksi atau pelanggaran seperti penipuan, penggelapan, dan manipulasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum bisnis di pasar modal, di mana kita akan bahas 4 aspek hukum bisnis di pasar modal. Yang pertama adalah transparansi dan keterbukaan informasi, di mana emiten wajib mengungkapkan informasi material berupa laporan keuangan maupun resiko bisnis agar investor mempunyai dasar keputusan yang sama. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka OJK dan Bursa Efek Indonesia akan mengenakan sanksi berupa peringatan, denda, suspensi, pencabutan izin, maupun tindak pidana jika informasi tidak disampaikan atau menyesatkan. Nah, yang kedua adalah insider trading. Nah, di mana aspek ini tuh aspek yang dilarang keras. Di mana insider trading ini adalah transaksi efek, yaitu berupa saham atau obligasi yang berdasarkan informasi non publik yang dimiliki karena adanya posisi atau hubungan perusahaan. Nah, jadi insider trading ini sering dikaitkan dengan orang dalam. Nah, contohnya adalah direktur yang membeli saham sebelum pengumuman laba positif diumumkan kepada publik. Nah, hal ini pastinya berdampak negatif, yaitu menimbulkan keuntungan yang tidak adil. Yang ketiga adalah manipulasi harga, di mana manipulasi harga merupakan upaya artifisial yang menaikkan ataupun menurunkan harga saham yang menciptakan harganya menjadi semu. Contohnya terjadi pada skema pump and dump. Nah, di mana skema ini menggerek harga saham, yaitu berupa promosi palsu lalu menjualnya ketika harga naik. Nah, pastinya akan merugikan investor lainnya. Nah, yang keempat adalah perlindungan investor, di mana aspek ini tuh merupakan aspek yang paling penting untuk membangun kepercayaan investor dengan pasar modal. Nah, di mana sesuai dengan prinsip know your customer, mewajibkan investor memverifikasi identitas dan memahami profil risiko keuangan calon investornya sehingga produk investasinya itu sesuai. Nah, kemudian lembaga perlindungan konsumen keuangan OJK, yaitu memfasilitasi mediasi sengketa antara investor dengan pelaku pasar serta melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran
yang menimbulkan kerugian bagi investornya. Nah, di mana aspek-aspek ini itu memastikan informasi yang merata, kemudian mencegah praktik curang dan melindungi hak-hak investor di pasar modal Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran OJK dan BEI. OJK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen serta investor di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Tugasnya adalah yang pertama, mengawasi transaksi dan emiten. Yang kedua, memberi sanksi pelanggar. Yang ketiga, edukasi publik. Bursa Efek Indonesia atau bisa dibilang BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek atau saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Di Indonesia, tugasnya adalah yang pertama, memastikan perdagangan efek berjalan fair. Yang kedua, menerapkan circuit breaker jika volatilitas tinggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang sanksi dalam hukum pasar modal. Sanksi dalam hukum pasar modal bertujuan untuk menciptakan efek jera, memelihara kepercayaan investor, dan menjaga integritas serta stabilitas pasar modal. Jenis-jenis sanksi dalam hukum pasar modal yaitu yang pertama, sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan oleh OJK atas pelanggaran peraturan pasar modal seperti denda, pembukuan kegiatan usaha, pencabutan izin lisensi. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan oleh pengadilan atas tindakan pidana di pasar modal seperti penjara pada pasal 104 sampai 110 Undang-Undang Pasar Modal. Yang ketiga, sanksi perdata. Meskipun UU PM tidak secara eksplisit mengatur sanksi perdata, pihak yang dirugikan akibat pelanggaran di pasar modal dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku seperti gugatan ganti rugi dari investor. Salah satu studi kasus yang ada di Indonesia seperti yang terjadi pada PT Hansen International Tbk, Adnan Tabrani dan Shirley Jokom. PT Hansen International Tbk dituntut atas dakwaan melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli Kofling siap bangun. Adnan Tabrani dituntut atas dakwaan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan di PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Shirley Jokom sebagai akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan di PT Hansen International Tbk dituntut atas dakwaan terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan kesalahan penyajian laporan keuangan. Undang-undang yang terkait dengan tuntutan tersebut ialah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Putusan administratif yang ditetapkan kepada para terdakwa yaitu PT Hansen International Tbk ditetapkan denda sebesar 500 juta rupiah serta perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahunan PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 dalam waktu 14 hari setelah penetapan surat sanksi. Adnan Tabrani ditetapkan denda 100 juta rupiah, Shirley Jokom
ditetapkan pembekuan STTD surat tanda terdaftar sebagai akuntan publik selama 1 tahun sejak penetapan surat sanksi. Selanjutnya adalah studi kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang terdakwa bernama Beni Cokro Saputro. Nah, beliau terdakwa karena tindak pidana korupsi dan melakukan pencucian uang yang merugikan keuangan negara dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Nah, sebagaimana dasar undang-undang yang terkait yaitu pasal 2 ayat 1 yang berkaitan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sebagaimana yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, selanjutnya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya secara tidak transparan dan tidak akuntabel yang menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun melalui manipulasi harga saham gorengan dan reksadana dengan skema investasi yang tidak wajar. Nah, jadi atas kejadian tersebut diputuskanlah pidana yaitu berupa penjara seumur hidup, kemudian denda sebesar 6.078.500.000.000 rupiah dan perampasan aset milik terdakwa untuk menutup kerugian negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ketiga yaitu terdakwa Barata Salim Mariani dan 2 petinggi lainnya dari Vikasa Group dituntut atas dakwaan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi tanpa izin usaha dari OJK dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau bisa dibilang PPPU melalui skema Ponzi. Dasar undang-undang yang pertama pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Objek yaitu pengumpulan dana dari masyarakat melalui penawaran produk investasi medium term note atau bisa dibilang MTN dan promissory note atau bisa dibilang PN dengan imbal hasil tinggi antara 9% hingga 12% per tahun. Dana yang dihimpun digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya bukan dari hasil kegiatan usaha yang sah, sehingga membentuk skema Ponzi. Total kerugian yang dialami oleh nasabah mencapai 84,9 miliar. Putusan pidana yaitu yang pertama Barata Salim dan 2 petinggi lainnya dijatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar 20 miliar rupiah. Subsidiar pidana kurungan selama 11 bulan. Yang kedua, Mariani dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Denda sebesar 15 miliar. Subsidiar pidana kurungan selama 8 bulan. Jadi kesimpulannya, pasar modal merupakan pilar penting dalam perekonomian sebagai sarana investasi dan perdanaan jangka panjang. Aspek hukum sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik, menciptakan transparansi, dan mencegah praktik-praktik curang seperti insider trading dan manipulasi pasar. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 hingga Peraturan OJK dan BIE.
OJK dan BII berperan sebagai pengawas dan penegak disiplin pasar agar seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai aturan. Kepatuhan hukum bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi dan setiap pelaku pasar. Edukasi hukum pasar modal menjadi kunci penting dalam menciptakan investor yang cerdas dan pasar yang sehat.